Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 335. Pokok bahasan edisi 335 adalah kata benda tanya kam. Kam bermakna berapa. Ini merupakan kata benda tanya yang keenam. Berikutnya, edisi berikutnya itu kata benda tanya yang terakhir, itu ai. Ai itu yang mana? Which, ya. Kalau kam ini dalam bahasa Inggris how many atau how much. Dalam bahasa Inggris how many atau how much, dalam bahasa Arab itu kam. Poin 1, kam yang berarti berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jadi kam itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Yang dimaksud dengan jumlah di sini bukan kalimat, ya. Jumlah atau bilangan dalam kalimat ismiyah maupun dalam kalimat fi'liyah. 2, untuk menanyakan jumlah, kam diikuti oleh kata benda tunggal, nakirah, dan mansub. Nah, ini dalil, perhatikan. Jadi kata benda setelah kam itu tunggal, bukan dua, bukan jamak. Nakirah bukan ma'rifah, nakirah itu bertanwin, ya, tak tertentu. Dan mansub, mansub itu harakat akhirnya fathah, bukan marfu, bukan majrur. Contoh, berapa buah buku? Perhatikan, berapa buah buku itu sama dengan berapa buku, ya. Jadi buah itu dalam bahasa Indonesia merupakan satuan untuk benda. Misalnya buku itu satuannya buah. Jadi 2 buah buku itu sama dengan 2 buku. Berapa buah buku itu sama dengan berapa buku. Jadi buah ini tidak ada kaitannya dengan buah-buahan seperti apple, jeruk, dan sebagainya. Untuk binatang kita gunakan ekor, ya. Berapa ekor kucing? Berapa ekor kucing maksudnya berapa kucing, ya. Untuk guru kita gunakan kata orang. Berapa orang guru itu semakna dengan berapa guru. Jadi berapa buah buku dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kita gunakan berapa itu kam, langsung kata bendanya buku. Buku itu kitab. Jadi dia itu harus nakirah. Yang pertama dia itu tunggal, kitab itu tunggal. Kemudian nakirah itu bertanwin. Kemudian mansub. Jadi bertanwin mansub itu kitaban. Jadi berapa buku atau berapa buah buku, kam kitaban. Kalau berapa sekolah atau berapa buah sekolah, kam madrasatan. Ya, kam madrasatan. Berapa kursi? Kam kursiyan. Gunakan bentuk tunggal. Kemudian nasabkan, mansub, kursiyan. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Kam kursiyan. Berapa ekor kucing atau berapa kucing? Kam qittan. Kucing itu kan qittun. Jadi berapa kucing? Kam qittan. Kam qittan. Berapa orang guru? Guru itu mudarris. Kalau berapa orang guru? Kam mudarrisan. Jadi itu menanyakan jumlah guru. Jadi jumlah gurunya 2, 3, 4, atau 5. Jumlah kucingnya 7 atau 8. Jumlah bukunya 8 atau 10 dan sebagainya. Oke, ini kam ini digunakan dalam kalimat ismiyah maupun kalimat fi'liyah. Coba kita lihat penggunaan kam dalam kalimat ismiyah. Ingat, ismiyah, ya. Berapa buah buku ada di atas meja? Berapa buah buku? Kam kitaban. Di atas meja, alal maktabi. Jadi kam kitaban alal maktabi. Berapa buah buku ada di atas meja? Jawabannya kita mulai dari sini. Di atas meja, alal maktabi, sebagai khabar muqaddam, ada berapa?
ada 3 buku, salah satu kutubin. Ini mubtada muakhar. Kita belum mempelajari kombinasi antara bilangan dengan kata benda yang dihitung, ya. Ingat saja dulu 3 buku itu salah satu kutubin. Nanti kalau kita mengkombinasikan bilangan dengan kata benda, kita lihat jenis kelamin dari kata benda tunggal. Kutub itu jamak, bentuk tunggalnya kitabun. Kitabun itu kan laki-laki. Jadi kalau kata benda tunggalnya laki-laki, bilangannya perempuan. Salah satu. Kemudian kata bendanya ini gunakan bentuk jamak dalam rangkaian idhafiyun. Salah satu kutubin. Jadi kalau nanti 3 sekolah itu kan madrasah. Madrasah itu perempuan. Kita gunakan kata bilangan untuk laki-laki, salasu. Kemudian gunakan bentuk jamak dari madrasah, madaris. Salasu madaris, 3 sekolah. Jadi dalam bahasa Arab, kata bilangan itu merupakan kata yang lebih rumit dibandingkan dengan bahasa Inggris, ya. Salah satu kutubin. Jadi kalau ini laki-laki, ini perempuan. Kalau ini perempuan, ini laki-laki. Kita harus menggunakan bentuk jamak, rangkaian idhafiyun dan sebagainya. Kemudian berapa buah meja ada di dalam kelas? Ini ismiyah semua ini, nggak ada kata kerja di sini. Meja itu maktabun. Ya, jadi berapa buah meja? Kam maktaban. Kam maktaban. Di dalam kelas fil fasli. Kam maktaban fil fasli. Berapa maktab, berapa buah meja di dalam kelas. Jawabannya kita mulai dari fil fasli. Fil fasli ada berapa meja? Misalnya 20. 20 itu ashruna. Kalau bilangannya itu puluhan, ini kata bendanya ini tunggal mansub. Jadi ashruna maktaban. Sama dengan ini. Kam maktaban. Kalau 20 meja, ashruna maktaban. Dalam kelas itu ada 20 meja. Sebagai perbandingan, berapa buah buku dalam bahasa Arab? Kam kitaban. Dalam bahasa Inggris, berapa itu how many, ya? How many booknya itu dijamakkan. How many books? How many books? Tapi dalam bahasa Inggris bukunya itu tunggal, kam kitaban, tapi mansub. Berapa ekor kucing? How many cats? Berapa orang guru? How many teachers? Nanti kalau ini bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, kita gunakan how much dan sebagainya. Kemudian contoh berapa pucuk surat yang engkau tulis? Jadi pucuk ini satuan untuk surat dalam bahasa Indonesia. Jadi pucuk ini tidak ada hubungannya dengan pucuk pohon, ya. Jadi berapa pucuk surat itu sama dengan berapa surat. Kam khitaban. Tambah lagi ini, surat itu khitab. Dulu pernah dimunculkan dalam latihan. Khitabun itu surat. Kalau berapa pucuk surat, kam khitaban. Yang engkau tulis, tulis itu kataba, ya. Lampau. Tulis itu kataba. Kataba. Kalau mudhari'nya yaktubu. Yaktubu. Mudhari' itu digunakan untuk kebiasaan, untuk sekarang dan untuk akan, ya. Kataba itu lampau. Kita anggaplah surat itu sudah ditulis. Berarti kita menggunakan kata kerja tulis lampau, kataba, ya. Kataba itu untuk huwa, untuk engkau. Katabata, engkau laki-laki. Kalau engkau perempuan, katabati. Jadi berapa pucuk surat yang telah engkau tulis? Kam khitaban katabata. Kataba itu kata kerja, ta itu engkau, ya. Jadi kalau engkaunya itu perempuan, kam khitaban katabati. Jawabannya, saya menulis 1 surat.
katabtu khitaban. Sebetulnya ini sudah mengandung makna satu, khitaban sudah mengandung makna satu. Nah, tapi satu itu satu, angka satu nanti akan kita pelajari dalam bahasa Arab itu wahid. Wahid. Jadi ini kalau kita menggunakan wahid, wahid itu difungsikan sebagai na'tun yang menjelaskan ini. Jadi katabtu khitaban wahidan. Jadi kata bilangan 1, 2 itu berperan sebagai kata sifat, ya, sebagai na'tun. Jadi katabtu khitaban, kenapa khitaban? Kok bukan khitabun? Oh, karena ini objek. Objek itu mansub. Katabtu khitaban wahidan. Saya menulis sepucuk surat. Sebetulnya katabtu khitaban sudah cukup. Saya menulis sebuah surat. Tapi kalau sebuah itu mau dikuatkan dengan bilangan 1, kita gunakan wahidan. Katabtu khitaban wahidan. Jadi coba lihat angka 20, angka 3 itu mendahului kata benda. Thalathatu kutubin, asyruna maktaban. Tapi angka 1 itu setelah kata benda, khitaban wahidan. Dan angka 1 itu berperan sebagai na'tun. Akan kita pelajari insyaallah. Kemudian B, berapa kali engkau bepergian ke India? Anggaplah ini lampau, ya. Anggaplah ini lampau. Jadi perbuatan bepergian itu sudah terjadi pada waktu lampau. Kali itu marratun. Kali itu marratun. Kali yang menunjukkan frekuensi, bukan sungai, ya. Marratun, ini kali. Marratun ini 1 kali. Kalau 2 kali, ini dibentuk 2 kan, marratani, ya. Jadi berapa kali? Kam marratan, berlaku ini, kaidah ini. Jadi marrahnya itu bertanwin, kemudian mansub, kemudian mufrad. Ini kan mufrad, ini tunggal, ini marrah. Jadi kam marratan safarta ilal Hindi. Berapa kali engkau bepergian ke India? Safarta itu kata kerja lampau, ya. Jadi peristiwa safar itu terjadi pada waktu lampau. Jawabannya, saya bepergian ke India 2 kali. Safartu, jadi safaro itu fi'il madhi untuk dia laki-laki. Untuk engkau safarta, untuk saya safartu. Ilal Hindi, ke India 2 kali. 2 kali ini marratani, itu bentuk 2 kan? Marratani atau marrataini. Marratani atau marrataini. Ini 2 kali, ya, 2 kali. Marratani itu marfu dengan alif, ya. Kalau marrataini itu mansub maupun majrur dengan ya. Coba lihat kalimat ini, saya bepergian ke India 2 kali. 2 kali ini kan menunjukkan frekuensi. Ini keterangan, ya. Jadi dalam bahasa Arab keterangan itu mansub. Mansub secara spesifik akan kita pelajari nanti. Ingat saja dulu, keterangan itu mansub. Jadi 2 kali yang digunakan itu mansub. Marrataini. Sebetulnya sampai di sini sudah oke. Saya bepergian ke India 2 kali. Marrataini. Nah, tapi marrataini itu bisa dikuatkan dengan kata bilangan 2. Kalau kata bilangan 1 wahid, kalau kata bilangan 2 isnani. Isnani atau isnaini. Isnani atau isnaini kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan isnatani atau isnataini. 1 juga begitu. 1 itu kalau laki-laki wahid. Kalau 2 wahidatun, ya. Wahidatun. Jadi kalau misalnya 2 sekolah mansub, ya, madrasa
satu sekolah mansub madrasatan wahidatan. Nah, nanti kita kalau sudah sampai ke kata bilangan itu menjadi sesuatu yang tidak sulit ya. Jadi safartu ilal hindi marrataini dikuatkan dengan angka 2 ithnataini. 2 itu ithnani atau ithnatani. Jadi 2 itu ithnani atau itsnaini. Kalau laki-laki, kalau perempuan ini itsnatani. Nah, itu kalau marfu, kalau mansub atau majrur itsnataini. Itsnataini. Ya, insyaallah sudah nempel di memori kita itu, walaupun goresannya masih kecil. Nanti pada saat kita membahas kata bilangan, goresan itu akan dipertebal ya. Jadi safartu ilal hindi marrataini ithnataini. Saya bepergian ke India 2 kali. 2 kali marrataini sudah cukup. Tapi marrataini itu bisa diperkuat dengan angka 2 ithnataini yang berperan sebagai sifat dari ini. Selaras ya. Itulah penjelasan awal mengenai kam, mengenai kata benda tanya berapa, ya, mengenai kata benda tanya berapa. Edisi berikutnya masih kata benda tanya kam dengan bentuk lain, ya. Oke, nanti kita lihat. Mari kita kerjakan latihan. Berapa tahun? Berapa tahun? Ingat, berapa itu kam? Ya kan? Berapa itu kam? Tahun itu sanatun. Kalau berapa tahun? Kam sanatan. Ini tuh, kam kitaban. Kam sanatan. Jadi ininya itu sanah itu bertanwin atau nakirah, tidak beralif lam, kemudian tunggal, kemudian mansub. Kam sanatan, berapa tahun Anda dulu berarti lampau ya, belajar di Amerika. Belajar itu darosa ini fi'lun madin, darosa yadrusu, ini mudhari. Kita gunakan fi'lun madin atau fi'lun mudhari? Jelas kita gunakan fi'lun madin. Oleh karena dulu itu lampau ya. Kam sanatan, anda itu engkau. Berarti darosa itu untuk huwa. Kalau untuk engkau ini disukunkan, akhirnya disukunkan daras kemudian tambahkan akhiran ta. Ya, kam sanatan darasta di Amerika, fi Amerika. Fi Amerika. Dari kam sanatan darasta fi Amerika. Berapa tahun Anda belajar di Amerika? Jawaban yang mungkin darastu, saya belajar 2 tahun. Sanataini, kalau 2 kali, marrataini, kalau 2 tahun, sanataini. Fi Amerika. Berapa kali ini kam? Berapa kali itu kam? Kali marrah. Kali itu marrah. Jadi berapa kali kam? Marratan. Kam marratan. Engkau makan. Makan itu akala. Akala. Ini fi'il madhi. Akala mudhari'nya ya'kulu.
Ya'kulu. Ya'kulu. Berapa kali engkau makan dalam sehari? Nah, ini kesannya, ini kebiasaan ya. Oleh karena kebiasaan, kita menggunakan mudhari. Ya, mudhari. Ya itu mudhari untuk huwa. Kalau mudhari untuk engkau, ganti ya dengan ta. Kamaratan ta'kulu, gitu ya. Kamaratan ta'kulu dalam sehari fil yaumi. Fil yaumi. Fil yaumi. Ya, kamaratan ta'kulu fil yaumi. Berapa kali engkau makan dalam sehari? Jadi kalau saya makan akulu, ingat ini sebelumnya, akulu, kalau coba sekali, marratan wahidatan, saya makan sekali, faqat, hanya sekali fil yaumi. Kalau 3 kali, thalatha marrat, itu nanti ya. Kamarratan ta'kulu fil yaumi. Engkau dapat menjawab berapa soal kemarin. Nah, di sini kita menggunakan kata dapat. Dapat astati'u, istita'a, yastati'u. Jadi dapat ini diikuti oleh kata kerja lain, menjawab ya. Menjawab itu ajaba yujibu. Menjawab itu ajaba, ini madhi, yujibu, yujibu. Kalau dapat itu istata'a, yastati'u. Istata'a udah berulang kali muncul ini. Istata'a yastati'u. Yastati'u. Ini kata kerja yang diikuti oleh kata kerja lain. Yastati'u. Jadi ini madin, ini mudhari. Engkau dapat menjawab berapa soal kemarin? Kemarin. Berarti dapatnya dapat lampau. Ya, dapat lampau. Jadi kita menggunakan istata'a. Untuk engkau ya. Berapa soal itu kam, itu dulu. Ini yang di depan kam. Soal itu soal. Kita pinjam itu. Soalan. Berapa soal? Kam soalan. Engkau dapat, istata'a, untuk engkau istata'ta. Istata'ta. Ya, ingat perilaku istata'a. Istata'a itu diikuti oleh kata benda, kata kerja lain. Kemudian istata'a dengan demikian itu diikuti oleh harf nasbin an ya. Jadi kam su'alan istata'ta an, setelah an itu mudhari mansub. Jadi menjawab yang digunakan ini mudhari. Kita tidak menggunakan fi'il madin. Ya, jadi walaupun kemarin itu kaitannya ke dapat. Ya. Jadi menjawab itu mudhari, yujibu untuk huwa. Yang dapat siapa? Yang dapat itu engkau. Jadi yujibu untuk engkau ganti ya dengan ta. Tujibu. Tujibu. Ini kata mudhari setelah an itu harus mansub. Tujiba. Ya, tujiba. Ya, kam su'alan istata'ta an tujiba. Berapa soal engkau dapat jawab? Engkau dapat jawab kemarin. Kemarin itu ams.
Ams. Ams, ya. Jadi kemungkinan jawabannya saya dapat jawab. Saya dapat jawab. Jadi kita gunakan istata'a yang madin itu untuk saya. Kalau untuk engkau istata'tu, istata'ta. Kalau untuk saya ganti ta dengan tu. Istata'tu an, yang ini fi'il mudhari'nya ini ganti ta dengan hamzah. Istata'tu an ujiba ams, ya. Kam soalan istata'ta an jadi istata'tu saya dapat an ujiba menjawab berapa soal, misalnya 5 soal kemarin. Oke, nomor 4. Berapa pohon besar? Kam pohon itu apa? Syajarah. Jadi kam syajaratan. Kalau berapa kali? Kam marratan. Kalau berapa pohon? Kam syajaratan. Besar itu kata sifat setelah syajarah, selaras dengan syajarah. Kabiratan, ya, kabiratan. Kam syajaratan kabiratan. Berapa pohon besar? Di depan kantor pos, di depan amama. Kantor pos, maktab al-barid. Kantor, maktab. Ini bukan baru lagi sebetulnya, maktab al-barid. Dia terdiri dari 2 kata yang merupakan rangkaian idhafiyun. Jadi tidak bertanwin, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur, ya. Oleh karena ini setelah amama, maka maktabi. Ya, kam syajaratan kabiratan amama maktabil barid. Yang terakhir, berapa buah jeruk? Kam, jeruk itu burtuqal. Jadi setelah kam dia harus tunggal, burtuqal mansub burtuqalan. Kam burtuqalan. Di dalam fi kulkas itu thalajah. Jadi fi thalajah, fi thalajatin, ya, fi thalajatin. Jadi kam burtuqalan fi thalajah. Alhamdulillah kita sudah jawab 5 kalimat soal, ya. Mari kita lihat sekali lagi. Kam burtuqalan fi thalajah, berapa jeruk di dalam kulkas. Kam syajaratan kabiratan amama maktabil barid, berapa pohon besar di depan kantor pos. Kam su'alan istata'ta an tujiba ams, berapa soal engkau dapat jawab kemarin. Kam marratan ta'kulu fil yaumi, berapa kali engkau makan dalam sehari. Kam sanatan darasta fi Amerika, berapa tahun engkau belajar di Amerika. Oke. Cukup sekian. Berikutnya masih kam bagian kedua, ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.